Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali ya. Untuk teman-teman, kali ini kita akan review tentang bor ya. Ini baru saya beli moderate ya, yang tipe M2150 ya. Untuk teman-teman, ini saya belum terlalu paham kali ya untuk cara pemakaiannya, tapi kita coba review, kita buka, kita tes bersama-sama ya. Jadi untuk teman-teman, kita buka dulu ya, ataupun kita baca dulu bagian luarnya. Ini diameter bor besi 13 mili, kayu juga 13 mili ya. Jadi dayanya 550 watt, listrik 220 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz ya. Jadi kecepatan bornya tanpa beban itu di 3000 rpm per menit ya teman-teman, dan beratnya 1,5 kg ya. Oke, kita coba buka untuk model M2150 nya ya. Oke, seperti ini dia. Jadi kalau menurut saya bor merek modern ini bor 1000 watt ya, jadi ini banyak digunakan. Sebenarnya saya udah punya ini ya, tapi yang kecil, yang di bawahnya ini ya, sudah lama saya pakai, udah ada 4 tahunan, udah agak rusak-rusak ya. Jadi saya beli baru lagi yang di atasnya ini, yang agak besar seperti ini. Oke, kayaknya ini banyak fitur-fiturnya ya teman-teman. Jadi kita coba review satu-satu. Kita cek, ini ada penahan ya, penahan di sini kita pasang dulu, dan ini ada ukurannya juga. Jadi tadi saya tengok di gambar penahannya seperti ini, jadi kita bisa bantu pakai penahan. Kalau yang kecil itu enggak ada ya. Jadi seperti ini untuk caranya. Cek, pasang dulu ya. Oke, jadi kita bisa bantu pegang pakai ini ya kalau ngebor, seumpama kita ngebor tembok ataupun besi tebal ya. Oke, jadi dia satu. Untuk ini saya kurang tahu ini apa untuk ukurannya. Ini ada ukurannya milinya ya, mili, jadi bisa diukur berapa mili ketebalannya, seperti itu mungkin ya. Oke, saya juga kurang paham teman-teman, nanti mana tahu teman-teman berminat ya, kita review aja. Oke, kita coba ke tombolnya ini ya. Ini ada tombol, kalau yang kecil ini enggak ada ya. Ini tombolnya ada putaran di tengah, ada ini plus minus juga, terus ini ada R sama L ya, jadi bisa putaran terbalik kiri kanan. Oke, terus ini yang ini udah biasa ya, semua bor ada untuk penahannya. Kalau kita capek mencetnya ini, kita bisa tekan pakai seperti ini ya, biar bornya muter terus tanpa harus ditekan. Lepasnya seperti ini. Oke, itu dia untuk bor modernnya untuk tipenya ini. Sekarang kita coba tes, kita buka dulu colokannya. Oke, kita coba ya. Dia kita tes, kita ambil colokan listrik ya, seperti ini, colokan. Oke, kita coba. Untuk teman-teman ini kita coba putaran pelan ya, karena ini ada putaran pelan. Kita coba ini dulu, kalau kita putar ke kunci. Oke, ini dia ya, pelan, udah saya ketekan.
Jadi itu udah paling penuh ya kalau putar lambat. Kalau kita coba buka ataupun kunci ya, ini putaran ke kanan, tadi putaran ke kiri ya, kita coba. Ya, jadi putaran penuhnya ke situ, kita kunci ya. Kalau mau pelan kita putar ke kiri ya, seperti ini, pelan. Ini dia. Oke, kalau mau putaran kencang kita buat ke kanan. Oke, nanti teman-teman, sebenarnya pakai ini nggak usah pakai ini, bisa juga ya, kita kunci aja, kita pencet pelan bisa. Ini dia, nggak usah kuat kali kita tekan ya. Kalau kita tekan kuat dia akan putaran penuh ya. Jadi kalau di bor yang kecil itu ini enggak ada ya, untuk putaran lambat sama putaran cepatnya enggak ada, jadi putarannya stabil aja, enggak ada putaran lambat sama putaran kencang ya. Oke, kita ambil dulu untuk bor yang modern yang saya beli pertama ya, ini udah lama saya pakai. Kalau kualitas saya puas ya sama kualitas merek modern ini, karena ini udah sampai 4 tahun sampai 5 tahunan ya sama saya kalau nggak salah. Tapi ini nggak ada pengaturannya, cuma tombol satu aja ya, nggak ada putaran terbaliknya, nggak ada putaran lambatnya ya, cuma untuk satu putaran aja, nggak ada kiri kanan. Oke, kita review lagi ya yang lain. Ini ada pegangannya, ini nggak pakai pegangannya, itu saya beli. Ini ya putaran terbaliknya dulu, kita buat putaran R tadi ya, ini putaran kanan. Sekarang kita buat putaran kiri. Oke, tinggal seperti ini aja, terbalik ya, udah ke kiri. Oke, kanan. Kalau mau lambat kita tekan pelan di sini di tombolnya, jadi kecepatannya bisa kita sesuaikan, nggak langsung kencang ya, jadi aman untuk kita aplikasikan kalau menurut saya. Jadi ini banyak fitur ya kalau menurut saya, untuk pemakaiannya mudah-mudahan awet ya teman-teman, karena udah saya coba pakai satu. Jadi kalau menurut saya ini bor harganya murah ya kalau dibandingkan kualitasnya, tahan lama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk reviewnya ya. Ini kita lepas dulu, ini kunci untuk mata bornya ya, jadi seperti ini. Kalau mau pasang mata bornya, oke, kita pasang dulu mata bornya. Kita pasang mata bornya. Ini masih agak kesat karena masih baru mungkin. Oke, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Jadi keuntungannya kita bisa pasang mata bor besar. Kalau yang kecil cuma muat mata bor berapa mili ya, kalau nggak tahu salah, kalau nggak salah cuma 14 mili atau berapa mili, kurang tahu juga ya. Ini masih bisa di atasnya, ini belum maksimal. Kita coba maksimalnya ya, berapa untuk besar bor yang muat, berapa besar mata bor yang muat ke kepala bornya ini ya, yang M2150 ini.
Oke, ini dia roda belakang Supra, kita coba masukkan ya. Ini masih longgar, mungkin kalau maksimalnya ini untuk mata bornya bisa di 17 ya, ataupun ini sebenarnya 14 mili ya kalau kita ukur untuk buat 17. Jadi ini bisa di atasnya lagi untuk besar asnya. Oke, jadi sangat bisa ya untuk mata bor besar masuk ke sini. Kalau yang kecil nggak bisa teman-teman, ini nggak muat lagi. Untuk mata bor yang kecil ini nggak bakalan muat lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang terakhir fiturnya di sini ya teman-teman. Ini dia. Ini ada fiturnya lagi, jadi ada huruf T sama model seperti ini ya. Jadi ini digunakan untuk mungkin ngebor yang payah ataupun bor beton ya. Jadi teman-teman bisa pakai mode ini. Oke, ini ada 3 mode, 2 mode ya. Oke, mode T sama mode untuk zigzagnya ini ya. Oke, untuk teman-teman itu aja sih ya. Untuk kenyamanan untuk makainya lumayan, karena yang ditaruh aksesoris juga ya, dibuat aksesoris untuk pegangannya biar lebih keren ya teman-teman. Seperti itu aja untuk reviewnya untuk bor M2150 nya ya. Maaf kalau ada saya salah kata untuk teman-teman. Kalau teman-teman minat silahkan ya. Kalau kualitas saya udah coba yang satu itu ya, udah tahan lama. Jadi tergantung pemakaian teman-teman juga sih ya, ataupun tergantung perawatan teman-teman sama si alat ya. Nanti saya bilang saya udah tahan lama, tapi cara kerjanya nggak terlalu banyak dipakai ya untuk di bengkel ya. Dipakai juga sih sehari-hari untuk di bengkel, tapi nggak terlalu dipaksa kali ya untuk makainya ya. Jadi teman-teman sendiri sih yang ngatur, jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu lama dipakai, terlalu panas ya. Mudah-mudahan nanti bornya awet jika teman-teman mau beli. Kalau fiturnya lengkap ya teman-teman, puas. Ini bisa dibilang bor serbaguna, bisa untuk buka baut, bisa buka skrup, untuk bor beton, bor besi bisa. Oke, untuk teman-teman itu aja sih untuk video kali ini yang saya videokan ya. Untuk teman-teman semoga bermanfaat. Maaf kalau ada saya salah kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.